Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Fortunesti Tajendini dari jurusan Fisika ITS angkatan 2019 dengan NRP 01 11 19 400 00025. Jadi di sini saya ingin mengulik sedikit uh, ilmu atau bab-bab yang terkandung dalam mata kuliah metode eksplorasi geofisika ini sendiri. Jadi yang pertama mungkin diawali dengan ini ya, perbedaan dari geologi dan geofisika. Jadi sebenarnya perbedaannya ini apa sih antara geologi dan geofisika? Dari definisi, geofisika ini merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui atau memecahkan masalah mengenai mengenai bumi yang berhubungan dengan bumi atau bisa diartikan mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika seperti itu. Nah, sedangkan geologi itu ilmu yang mempelajari secara langsung mengenai batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Nah, selanjutnya ini lebih berfokus ke geofisika, seperti itu. Jadi ada jenis-jenis metode geofisika. Jenis-jenisnya itu sebenarnya metode yang digunakan itu banyak. Namun yang saya tampilkan di sini hanya 3. Seperti itu yang istilahnya sering dipakai lah, seperti itu. Jadi ada metode seismik ini parameter ukurnya itu dengan waktu tempuh gelombang seismik. Nah, sifat yang digunakan itu ada densitas dan modulus elastisitas. Kemudian yang metode yang kedua ada gravitasi. Parameter ukurnya itu menggunakan perbedaan medan gravitasi. Kemudian sifat fisika yang digunakan di sini untuk metode gravitasi ini ada densitas. Kemudian metode magnetik, perbedaan nilai medan magnetik itu merupakan parameter ukurnya dengan sifat fisika yang digunakan, yaitu suseptibilitas magnetik. Nah, setelah mengetahui nih beberapa metode geofisika, jadi mungkin next lanjut ke aplikasinya, aplikasi geofisikanya. Jadi aplikasi geofisika ini contoh yang pertama ada eksplorasi bahan bakar fosil, entah itu bisa minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Nah, di sini metode geofisika yang biasanya digunakan atau yang sesuai itu ada seismik, gravitasi, magnetik, dan elektromagnetik. Kemudian aplikasi yang kedua ada eksplorasi air tanah. Di sini metode yang digunakan ada resistivitas, seismik, gravitasi, dan georadar. Kemudian ada eksplorasi deposit mineral dalam jumlah besar. Metode geofisika yang sesuai itu ada seismik, resistivitas, dan gravitasi. Oke, next. Next bakalan menjelaskan mengenai struktur bumi. Seperti itu. Ini hal dasar yang harus diketahui ya di geofisika. Nah, di sini bisa dilihat ada crust atau kerak bumi. Ini tuh ketebalannya sekitar 0 hingga 100 km. Kemudian di bawahnya ada mantel. Ini ketebalannya hingga 29.000 km ya. Nah, di sini ini ada litosfer, atenosfer, itu apa sih sebenarnya? Nah, litosfer ini sebenarnya gabungan antara kerak bumi dan mantel bagian atas. Nah, itu dinamakan litosfer. Kemudian di bawah litosfer itu ada atenosfer. Namun ini juga masih bagian dari mantel bumi gitu. Nah, kemudian di sini tuh yang warna orange dan kuning ini tuh inti bumi. Namun inti bumi sendiri itu dibagi menjadi 2, ada inti bagian luar dan inti bagian dalam. Nah, untuk inti bagian luar itu biasanya bisikan cairan liquid gitu ya. Sedangkan yang inner itu
lebih ke solid atau padatan. Mungkin next ini lebih detailnya ya. Untuk kerak bumi bisa dilihat kerak bumi itu merupakan lapisan terluar bumi yang sebenarnya itu terbagi menjadi dua, ada kerak samudra dan kerak benua. Nah, perbedaan dari kerak samudra dan kerak benua ini sendiri adalah dari ketebalannya ya. Dari ketebalannya kerak samudra ini sekitar 5 hingga 10 km, sedangkan kerak benua ini ketebalannya itu sekitar 20 hingga 70 ribu. 20 hingga 70 km. Nah, dengan total ketebalan kerak bumi ini sendiri yaitu sekitar 80 km. Nah, unsur-unsur kimia, unsur-unsur penyusunnya untuk membentuk kerak bumi ini sendiri apa? Jadi yang pertama ada oksigen sekitar 46,6%, silikon 27,7%, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalsium, dan magnesium. Seperti itu. Kemudian next ke mantel bumi. Nah, mantel bumi ini ya di bawahnya kerak, di atasnya inti. Jadi mantel bumi ini merupakan lapisan yang paling besar di antara lapisan lainnya, di antara di antara inti bumi dan kerak bumi. Jadi ketebalannya mantel ini sendiri itu sekitar 83,2% dari volume bumi dan 67,8% dari massa bumi, seperti itu. Jadi ketebalan selubungnya itu berkisaran 2.883 km dengan densitas berkisar 5,7 gram per cc dekat dengan inti dan 33 gram per cc dekat dengan kerak bumi. Nah, suhu di mantel ini sendiri itu sekitar 870 hingga 2.200 derajat Celcius dengan komposisi batuan cair dan magma. Kemudian next ke inti bumi. Nah, inti bumi itu terletak di kedalaman sekitar 29.000 kan. Ini setelah mantel ya kan 29.000 km. Nah, inti bumi ini sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu terpisah menjadi dua, yaitu ada inner dan outer seperti itu. Di inti bumi ini sendiri tekanannya itu sungguh luar biasa, sangat tinggi dengan suhu 22.000 hingga 4.400 derajat Celcius. Nah, komposisinya itu ada besi dan nikel. Nah, yang saya sebutkan tadi kan di outer itu kan liquid ya. Jadi antara inner dan outer bumi itu tuh sebenarnya komposisinya sama, besi dan nikel. Namun untuk inti bagian luar itu berupa liquid cairan, sedangkan yang inti dalam itu padatan seperti itu. Oke, next ke litosfer dan atenosfer serta mesosfer. Jadi litosfer itu yang sudah saya sebutkan tadi merupakan gabungan dari kerak bumi dan mantel bumi bagian atas. Nah, sebenarnya ketebalan litosfer ini bermacam-macam, beragam. Jadi litosfer yang di bawah benua itu sekitar 30 hingga 50 km. Kemudian di bawah pegunungan itu 65 km, sedangkan di bawah basin samudra itu 6 km. Kemudian kemudian atenosfer. Nah, atenosfer ini merupakan lapisan yang dianggap bersifat plastis dengan berada di bawah lapisan litosfer. Nah, lapisan atenosfer ini memiliki viskositas yang rendah dan memiliki ketebalan beberapa ratus kilometer. Jadi lebih tebal dibandingkan dengan litosfer. Seperti itu. Kemudian mesosfer. Nah, mesosfer ini itu merupakan lapisan yang berada di bawah atenosfer, di mana lapisan
mesosfer ini merupakan lapisan yang paling dalam dari mantel sampai inti bumi. Jadi litosfer urutannya itu dari yang paling atas litosfer, atenosfer, kemudian mesosfer. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Sedikit informasi ilmu dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Oriza Fortunesti, Dita Jenggini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.